Bisa beda ya awalnya. Apa yang beda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Reza Ghost Kartur. Kita pernah formasi gini nggak sih, A? Belum nih kayaknya, pertama ya? Masa? Iya. Oh, waktu itu pernah Sepertinya tim bapak-bapak. tim bapak-bapak pernah. Oh berarti saya nggak ada karena Iya, belum calon bapak-bapak Wih, ya kan? Calon bapak-bapak dong. Ini sebenarnya kita lagi OTW sekalian menuju ke satu lokasi buat syuting Penelusuran. penelusuran. Oke, siap. Jadi OTW ke situ kita sambil Ghost Kartur dan siapa tahu selama kita jalan di sini menemukan yang seru-seru nih ya. Ya, ini saya sudah menemukan si Mamat nongkrong di. Oh ini jembatan Aduh, Mamat nih Mamat. guys. Ini. Jadi dulu pertama kali cerita Mamat, saya pertama kali tahu Mamatnya ada tuh kisahnya kan. Sama nongkrong di sini ya. Dia cerita. Nah ini jembatan Mamat ini guys. Ini nongkrong di jembatan ini nih sampai jam 2 Jeffrey malam. pernah kita ngobrol di sini sampai Iya. Oh iya. hampir subuh. Terus Tahun akhirnya 2000 Jeffrey berapa tahu dan kenalan sama si Mamat. 2005 ya. Wah, Masa. itu dia. Saya masih TK itu. Ya, waktu saya 2000? diajak juga masih Masih kecil. SD sih waktu itu. Oh, 2005 saya 5 tahun beneran. Apa yang diinget ya waktu nongkrong di situ kenalan sama si Mamat? Karena kita ngobrolnya mistis-mistis ya dulu ya. Oh, Wah, oke. hobi banget ngomong mistis berdua tuh. Jadi selain Mamatnya ya kelihatannya semua kerasa ya. Saat itu belum begitu ini, tapi kerasa banget ada yang datang selain Mamat. Ya. Cewek, ada yang ternyata Mamat tuh punya anak buah. Oke. Si Mamat itu kayak dia ada 2 orang tuh anak buahnya. Cuman nggak jelas waktu itu ya. Oke. Dia datang sosoknya seperti ya jawara kayak gitu kan. Pakai golok segala macam. Cuman dia ngomongnya itu ya memang kasar bercanda gitu, kasar real istilahnya. Nah, dia sempat kaget kan pertama kali ngeliat itu, sempat kaget. Wih, ini tuh ternyata yang sering disebut Mamat modal ya. Terus saya kan penasaran, modal. Nah, bisa modal. Tawa kan, diceritain lah itu. Nah, pas diceritain itu dia kayak yang marah gitu, marah tapi marah heureuy itu ya kan. Kamu kayak mau tahu aja, tapi bahasa Sunda gitu. Sampai jam 2 ya. Jam 2 malam. Nah, beres ngobrolin Mamat, itulah ngobrolin datang yang lain-lainnya. Salah satunya itu yang sering suka bunyi-bunyi di belakang rumah. Suka mandi-mandi. Suka mandi-mandi. Suka suara cewek-cewek ketawa. Kayak banyak lah satu kelompok, satu grup kayak gitu ya. Gitu ya. Biskay, kun segala macam. kuntilanak. Nah, ini jembatan di depan dulu kan ada, kalau salah ada jembatan di sini. Ini Udah barusan. lewat ya? Barusan. Nah, itu juga ada cerita tuh, Kak. Oke. Ada cerita. Wih, Apa banyak nih, ceritanya dulu. Tapi saya belum pernah lihat ya, teman yang lihat yang cewek ngegantung di situ, perempuan. Iya, sekitar tahun 2000-an itu. Pasti gantung di situ. Orang Bandung pasti tahu tuh cerita Oh, cerita itu Itu kisah nyatanya. Jadi pernah ada kejadian dulu, Pak, tahun 2000-an lah kalau nggak salah. 2000 sekian berapa. Pernah ada kejadian orang melakukan di jembatan. Bundir di situ. sempat agak rame juga waktu itu karena setelah kejadian itu ada beberapa kejadian yang dirasain sama orang-orang yang lewat situ. Oh, oke, saya pernah dengar sih Ya.
langsung merinding nih pas ngomong gitu. Sampai orang tuh takut kalau udah malam tuh nggak mau Ya, nyebrang lewat sana. Oh. Karena suka ada apa istilahnya nampakin ya. Ya, Ada kelihatan yang nampakin. ada yang diam di situ. Sekarang udah lumayan rame lah ya. Ini saya mau ngajakin dulu lewat ke satu jalan nih, dulu pernah ada mitos sih di jalan itu, Oke. dekat salah satu ya dekat sekolah lah. Ada satu tempat sampah besar, tempat pembuangan, nggak besar-besar banget, cuman kayak tempat sampah biasa, cuman agak gede. Nah dulu katanya ada mitos kalau jalan sendirian, jalan kaki sendirian, lewat itu kadang suka ngelihat kayak ada sosok ODGJ. Terus kalau kita jalan sendirian tuh ngejar, habis gitu Bikin orang takut lah bikin ya. orang takut, sosoknya rambutnya Hah? keriting gitu kan, terus ada tampang camping. Oh Saya ngeliat dulu. iya. Pokoknya kayak ODGJ. Semua maksudnya. Terus pas dia tengok hilang. Ikut seneng. Oke. Terus kalau lagi naik motor sendirian lewat jalan itu, katanya tiba-tiba motor jadi berat, kayak ngebonceng seseorang, terus kayak oleng dan lain-lain. Terus pas lihat di spion atau nengok itu ada sosok itu sama kayak perawakannya gitu sama samping. Nah dulu pas dapat cerita itu saya survei Kang, Cek. ngecek, lewat situ naik motor, lewat 1 kali 2 kali keliling teh, nggak ada apa-apa gini ya. Tapi ada sih tempat sampahnya tuh, lihat sekali 2 kali nggak ada apa-apa. Habis gitu gua naon pulang aja ke rumah. Nah ternyata ikut ke rumah kan, Waduh. tiba-tiba di rumah tuh bau bangke, bau sampah, Yes. kayak bau bangke tikus yang tapi beda lah gitu, bau bangke gitu. Terus lewat si baunya tuh, Oke. lewat, dicari di mana ya apanya bangkainya. Sampai mama saya juga nyium, ini bau bangkainya di mana, cari, hilang. Lewat lagi, Oh, hilang. jadi tiba-tiba ada, tiba-tiba hilang baunya gitu. Kayak lewat gitu si baunya teh. Iya. Waduh, ini apa gitu kan. Terus mama bilang, dari mana? Coba. Jangan juriknya. Iya. Gitu. Sampai akhirnya ya udah, ternyata itu sosok yang dari tempat Sini. itu. Katanya sih Tempat sampah disebutnya itu ya. jurik jarian atau apalah gitu, kalau yang bentuknya suka kayak baunya ya sedap atau sampah gitu. Nah, terus saya balikin lagi lah. Besoknya lewat lagi kan ke situ. Saya turun ya, jangan ikut saya lagi, saya bilang. Udah cukup, saya tahu kamu ada, udah gitu lah. Nah, kita lewatin. Nanti kita pikirin dulu sebentar. Sugano ya, sosoknya masih ada di situ. Masih eksis di situ. Masih eksis situ, itu di jalan Bali. Oke. Tapi biasanya Kang, kalau jurik itu ya, kalau jin itu, kita ketemu berapa tahun, belasan tahun atau puluhan tahun yang lalu. Terus kita ke lokasi yang sama, dia itu seolah-olah baru menampakkan 1 jam yang lalu. Oke, masih ingat nggak sih? Jadi biasanya sebenarnya? sih masih ada biasanya. Jadi ada perbedaan waktu ya istilahnya, di alam dunia sama alam mereka. Misalnya di kita udah berapa tahun, mereka tuh cuman ya bisa dibilang setengah hari lah. Singkat lah ya. Sing- Benar. Itu dia Makanya. perbedaan dimensi ya Kang ya. Ya makanya Kadang kan jin-jin- suka ada yang keculik Nah, 7 hari 7 ternyata. hari, saya baru berapa menit gitu. Oke. Kita coba ya, mungkin Iko yang sesama rambut gimbal. Udah nggak sih, udah potong. Udah potong ya? Udah cepat. Udah rapi. Beda hawanya. Apa yang beda? Yep. Sama lebih, kalau bicara energi ini lebih panas ya hawanya. Oke. Nggak tahu apa karena kita ngelewatin satu tempat makan tadi ya barusan. Maksudnya gimana ya lewat makan? Jadi kita kan tadi ngelewatin satu tempat yang banyak jual-jualan tuh. Nah mendadak secara batin itu rasanya panas. Oke. Panas. Ya. Kok
Lima ya. Tanya. Kenapa kan kok? Saya deg-degan deh tadi sebelum syuting. Ih, kan kok. Stiker kan kok. Astagfirullah. Sok kan kok. Salah aja. Halo. Halo. Bisa bicara kita? Bisa. Ya. Adik saya barusan tiba-tiba ngerasa ada sesuatu, kemudian Anda masuk. Ya, saya mau tahu sebenarnya siapa Anda dan dari mana? Saya Ya, tinggal di sini. oke. Sudah lama di sini. Dulu Tuhan saya membawa saya. Oh, dulu Anda ada yang bawa. Sumitro. Siapa? Sumitro. Oh, oke. Sumitro. Tuhan saya. Tuannya sudah tidak ada apa? Kemana pindah? Nah, kembali. Oh, Udah dibawa kamu. Tapi sekarang luntang-lantung gini. kenapa masih di situ? Nunggu Aku siapa? di bawah. Ya, Ada yang bawa. kebetulan kok. Kebetulan. Siapa yang mau bawa? Iko nih, belum. Nggak perlu. Siapapun yang bawa saya. Oh, memang Anda bisa apa yang dilakukan? Janjikan kekuatan penjagaan Oh, kedikdayaan lahir batin. wah, mantap. Mantap gue cocok bisa nih Iko. Cocok nih. Ya mungkin carinya agak susah untuk yang Anda mau, karena kami kebetulan belum perlu. Dulu semua masih membutuhkan penjagaan seperti saya. Oke. Nggak perlu gitu. Kenapa? Penjagaan. Dulu semua orang pakai itu. Sekarang udah berubah zamannya. Kadang mereka tidak akan berani menyerang langsung kalian. Oh, jangan nggak berani nyerang langsung, jadi Jelas Pak. pakai kamu gitu. Saya berada paling depan dari kalian. Bentengin kita ya. Tuh. Kalian pergi kemanapun, Bapak ini mungkin perlu nih. saya paling depan. Ya, mungkin orang lain perlu, kalau kami tidak, karena kami rasanya tidak punya musuh. Jangan punya musuh, Oh, Tidak mau. punya musuh satu. Lebih berbahaya iya makanya. dari 1000 teman. Benar-benar punya satu musuh berbahaya daripada punya 1000 teman. Tapi 1000 teman. Iya makanya kami tidak punya musuh. Sepertinya kami belum perlu untuk yang jaga-jaga kami.
Ya, terima kasih sudah berkenalan. Antar saya. Wah, Sudah tuh, Kan beda jalan kita nggak mau. ini aja. tunggu aja daerah Tadi sini di barangkali. sana. Ojol. Tunggu barangkali di daerah sini ada yang perlu. Ojol Ya. itu Ya. nama orang yang pernah melihara saya. Oh, Coba cari lagi. coba Kita cari. nggak perlu. Kamu Terima kasih. kenal ojol tadi kamu bicara ojol. Ojol itu ojol. Lah bukan nama orang. Itu nama orang bukan Oh, mau bukan saya nama cari. orang. Baik sih. Bukan Coba nama gitu orang. Pak. Ini kau Beda terima kasih. ya. Antar saya. Nah, bisa. Atau motornya jauh, Pak. Nih kita maju cuman tuh kita kan maju nih nggak lewat situ. Ya. Di sini daerah sini suka banyak yang butuh kegagahan itu. Nah. Sok. Saya tidak bisa keluar. Aduh, Bisa. mau dibantu-bantu Pak. Bisa jangan nempel. Keluar sendiri bisa. Bisa yuk, semangat yuk. Kalau kita milih masuk ke dia pintar kok Nah, Pinter kok. masuk ke dia paling. nah mungkin sama beliau cocok. Pinter kok ini asal tahu ngobrol. Kata saya mah makin jauh ini mending turun di sini. Iya. Ya, Kudanya dibawa lagi ke sana. Kuda ayo. Balik. kuda gimana? Oh iya kuda maksudnya cek mana nama. Oh ini Oh, kuda nak itu deh putar balik kan. Oke. Wah iya. Jangan apa iya Pak? Kudu putar balik kemana Pak? Tadi ada rencana Pak. kita ya udah. Tadi dia weh cocok juga nak. Ya. Ya di sini aja ya. Bisa yuk. Kok? Nah, Ya. sini ya. Ya di sini aja udah. Tuh ada tempat tuh. Belakang. Cocoknya. Oh, ini tadi. Dari Bu itu sebenarnya kan Iko. Gue itu ya. Hah? Di mereka mah termasuk kulangan jin yang tua. Ah. Jadi memang buat kalau yang maksudnya ngomong ini orang Jawa itu kan kadang bertapa di bawah tanah itu untuk dapetin mati geni. ya, untuk dapetin pengawal. Tujuannya buat jaga satu rumah dia, Bengawan. pengawal. Tujuan untuk jaga satu rumahnya. Nah, kadang proses perkenalan mereka di bawah tanah itu bisa bikin kayak kecil gitu, ruangan itu. Itu ada beras, tadi saya kelihatan beras merah, ada beras ketan putih, ada beras merah, terus ada segala macam. Untuk proses dia ketemu. Nah, singkatnya ketemu dan si makhluk ini ditaruh di pas banget kita masuk tuh ada satu rumah yang pecel lele ya sebenarnya. Nah di rumah itu, nah dia tuh emang jaga di situ. Sosoknya hitam besar, cuman kayaknya kalau dibilang genderuwo ya bukan, maksudnya masih bagus aja, cuman hitam semua, raksasa kayak gitu. Nah dia itu tugasnya untuk mengawal karena mungkin yang punya rumah itu mungkin punya jabatan ya di zaman era Golden Dragon, entah Demang atau apa nggak tahu di situ. Jadi perlu itu. Nah dia itu ditaruh dalam satu keris. Kerisnya tuh look 13 tapi tipis bisa. Kelihatannya 13. tipis bisa. Nah pas si pemiliknya meninggal, terus anak-anaknya mungkin berpikiran modern. Nah dia
sih bertahan di situ. Nah kenapa tadi panas, terus saya bilang pengen ngundang, terus saya juga bawa satu wangi-wangian mungkin dia suka tadi. Coba kok. Jadi kok. Enak kan. Nah dia jadi langsung tertarik kan masuk. Jadi akhirnya ya udah masuk aja. Pas masuk ya dia ngomong baik-baik sih sebenarnya dia ngomong. itu memanggil Ya, Mahal. Aromanya enak disukai kan? mereka. disukai ya. Enak kan aromanya. Bisa didapat di mana nih, Jep? Nah kalau misalnya berminat ini murah aja saya. Ini kurang dari dagang minyak. Hai, tapi guys. Ya ini Ini hotline-nya, ya, ini hotline-nya di bawah ini. Jadi, bisa langsung pesan minyak ini sekarang. salah satu ini Besok harga naik. Silakan. besar harga naik. Minyak ini kemarin pas seruatan rumah, jadi kasih pesugihan lah. Dia pakai minyak ini sebagai maharnya. Oh, oke. Terus pihak keluarga nggak mau, oh tolong ambil aja Kang Jeff. Pas saya cium, aromanya enak banget. Tanpa dibuka satu ruangan itu udah harum aja. Oh, oke. Sebentar aja saya bawa. Pas saya bawa gini kemana-mana, jadi kayak magnet gitu loh. Jadi magnet mereka tuh pengen juga. Nah makanya pas syuting sekarang dibawa. Kalau untuk usaha gimana? Nah kalau untuk usaha jadi begini. Kebetulan adik saya baru buka warung. Lo buka warung. Kalau untuk usaha tuh tinggal diolesin aja. Jelasin Kasih numpas sedikit, udah. Nanti sugiannya datang sendiri. Tapi Bang Jeff ini ya selain Jangan, minyak jangan. happy, ini ada minyak baru ya. Kalau ini pemberian ya, jadi bukan bikin saya sendiri. iya. Cuman Minyak apa namanya? eksperimen, nggak tahu ini minyak apa. Yang penting bawa aja harum-haruman aja sih. Ya. Tapi yang tertarik sama minyak itu yang tertentu kan sosok kayak sosok Ya, dan jadi lain ini kalau dulu ini untuk sugihan si orang yang punya ini dulu tuh dipakai setelah dia ada sajen-sajen seperti itu, diolesin ke salah satu media Pusaka-pusakanya ya. itu untuk manggil buta susunya kata pihak keluarganya. Nah, sekarang kan sudah nggak ada lagi, akhirnya takutan. Nah, kemungkinan energinya untuk sekelas-kelas itulah buta besar-besar, Bang. yang besar-besar kayak tadi yang barusan. minyak carian. Tadi kebayang nggak sih wajahnya, mukanya? Ya. Saya tadi cuma hitam doang sih. Iya. Kaniko, dari tadi Kaniko tampak sangat tegang sekali Kaniko. Apa yang sedang dirasakan oleh Kaniko sebenarnya? Jawabannya juga sama ternyata dari minyak itu. nggak tahu lah, dari tadi kayak susah untuk komunikasi ya. Aku ngerasanya kayak ada satu yang Mengganjal. ngeganjal gitu nutupin mereka. Sampai tadi pun pas lewat jembatan Kita tinggal di semua. udah kelihatan momen. Apakah? Nah itu Apakah nggak itu tahu dari dari sesuatu tadi yang- sih. Bang Jeff bawain juga. Nah, Dari pas nyampe kami tadi langsung Ngebalik aja. ngeblank. Apakah yang terjadi sama Niko Irham? Jadi Ini sesuatu yang harus dipecahkan. Nah, ini, Kan bisa. ini Jep. Nah, harus dicek dulu Jep. Satu oh kok ini ada yang nutupin Iko nih kok. Gue. Apa tuh Bang? Ini mah dari kemarin ya. Kayak ngerasa nggak tenang gitu. Dari kemarin ini. Rasanya baru hari ini. ya linglung kok. Kak. Karibu gitu. Agak Tapi kalau aku kayak ODGJ gitu nggak kok? nggak, kalau aku mau berinteraksi aja, Mbak. Oh, Kalau aku mau buka gerbang baru kerasa. Kalau Oh. aku biasa biasa mah biasa aja. Kalau Tep- mau syuting, komunikasi, oke. syuting, Tapi nggak linglung ya. enggak sih. Cuman deg-degan gitu. Nggak nyaman. Apa yang terjadi dengan Kaniko? Makhluk mah bukan. Oke. Tapi ini lebih ke energi di badan tuh kok. Jadi bisa dibilang aura Iko sekarang tuh lagi Buruk. bermasalah. Buruk itu mah. Ini biasanya kalau saya lihat aura ini ada di ODGJ biasanya. Lagi ada di Iko. Nih, ada apa? Asli ini? Bang. Aslinya itu Bang. Kok udah ziarah belum sebelumnya?
Ini ada karun ini, cuman kayak yang apa ya, mau ngasih pesan tapi nggak sinyalnya karun ini nggak sampai. Oh iya. Enggak sih, belum pernah ziarah. Ini mana karun ada 2 nih kelihatannya mah. Coba Langsung aja, Jep. bentrok ke batin. Coba aja, Jep. Gak apa-apa, Jep. Palingnya dibersihin dulu di bagian ini kan. Kok nggak apa-apa ya. Jadi ini mungkin menjawab pertanyaan kalian juga, ketika kita itu bisa kapanpun berinteraksi atau enggak ya, terkadang kita pun ada hal yang sama seperti ini. Ada yang tiba-tiba ngeblank, ada tiba-tiba tidak bisa berkomunikasi. Itu di antara kita sering kejadian kayak gitu juga. Mau coba kok. Nggak cuma Iko, biasanya coba ya masuk benar ada sesuatu yang belum Kali kita itu nggak selesaikan. Biasanya Nggak, dia nggak mau. Ini ada ibadah yang belum selesai misalnya, atau lama nggak sholat itu pasti. Terus mungkin tata krama kita ke orang tua bagaimana, itu kayak macam-macam. Dia dan dia bilang ya orang tua maksudnya ke leluhur juga kan harus maksudnya menghargai mereka sudah ada dan mereka sekedar ingin disapa. Biasanya ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan gitu. bener mental. Gimana jadi? Apa? Jadi dicabut juga di dada ya, bagian dada ini kan di daerah sini ya, ke wajah. Dicabut juga, mau dibuang dibalik lagi kayak itu. Apa kan nih kok yang membuat seperti itu kan Niko apa nih? Bisa bingung juga sebenarnya. Akankah kan Niko mendapatkan? Tapi nggak sakit kok. Sebelumnya cuman Iya guys, jadi di antara kita juga sering terjadi seperti itu yang barusan saya bilang. Apakah kalian selalu bisa melihat? Enggak lah, sama. Sebagai manusia kadang kita juga kayak baju lah. Baju juga kadang ada kotornya yang harus kita bersihin sendiri, dan ya itu biasanya kita sendiri yang akan paham kenapa harus gimanain. Itu lama-lama nanti kita juga ngerti sendiri. Sering lah, hampir semua orang juga mungkin ada ngerasa blanknya, aduh. Ya tapi bagus kok ketika ada blank itu kita akan lebih ngecek ke diri kita sendiri sebenarnya, lebih introspeksi ke apa yang terjadi sama kita, terus apa yang loss sama kita, itu malah bagus sebenarnya. Jadi gimana ngebersihinnya ketika ngeblank kayak gitu ya, dicek sendiri aja ya ibaratnya. Nah kalau tadi bilang baju kotor ya, istilahnya di analoginya seperti baju kotor kita cuci sendiri. Nah, jadi memang perlu ya namanya satu hari itu kita diam bermeditasi kok, bersihin. Kalau jangan kayak saya cuci kering pakai, kotor cuci pakai lagi, usah sekali lagi. Tuh lihat lampu senyum ya. iya. Kamu berapa hari yang lalu dari mana gitu? Di gunung atau apa? Ya kadang juga gitu bisa datang dari beberapa gitu, tapi tempat misalnya, jadi ada yang pengen berkomunikasi dan kitanya cuek itu nyangkut dan gitu. pengennya tahu ada, atau dari leluhur juga kadang ada, ini macam-macam. Tapi kayak maung bentuknya Ya memang sih itu. kayak maung harimau ya. Harimau Ini kayak maung harimau, sama aja. Macan nggak bang? ini kayak ayam chicken. Hai. Aduh, haturan Wilujeng Wengi. Wilujeng Wengi. Aduh, hapunten hayong ngadongeng kunaon ieu teh cenah. Duh, punten abdi mada torek rada tarik atuh. Sumuhun. Mangga ada aya pikir saeunaon bilih aya nu lepat. Bilih aya nu hilap, mangga.
Mangga. Saha nu teu nampi teh. Kun adi aya lepat gitu kumaha? Saha nu teu nampi teh, nu lepat saha adi abi atau saha sok ngadongeng we. Mun lepat meureun nyungkeun dihapunten. Bingung abi heureuy kumaha teu ngarti. Nya kitu we abi mah wakilan pun adi lamun lepat nyungkeun dihapunten. Isi ngalakukeun kasalahan nu ngadamel raheut manah nyungkeun dihapunten da ngan tiasa kitu meureun. Kitu ditampi abi nyungkeun hapunten atau napi kedah kumaha? Kabur lari. Ini mang nanti aja ya ngobrol ya. Itu guys. Niko mulai ketawa lagi nih. Gimana nanti aja kita ngobrol ya. Udah nggak lagi. Tapi Kirma takutnya dari terakhir kita di mana? Di villa. Soalnya itu yang Aku sama Ade doang kan waktu itu. Nah, Oh. Ade kena takutnya di situ. Risa juga kan pas pulang dari villa. Cuman kita nggak Villa beresin. Villa. Oh, oke. Villa di mana tuh? Tadi aku lewat lagi Villa. Kita villa ke terakhir. sana. Oh yang Lewat itu ya. lagi sana. Undangannya di daerah situ tadi Pak. Soalnya pas kita terakhir episode villa itu juga Risa pulangnya besoknya lah itu mas kubuan mau apa minta. Oke. Terus pas ketemu di undangan deh, kan itu kita syuting Jumat ya. Terus Nggak enak badan teteh kan itu ya, nggak masih badan, mau keringet dingin, terus sempat bersihin lagi sama Kang Jemo ini mau di villa. Nah, terus sampai segitunya gitu di villa kemarin tuh. Paling kalau yang di atas teh mau bener-bener nggak terima sampai usir. Si Ade juga sampai mau Untung berarti saya di bawah. salah. Nah, jadi kayaknya gini yang kasih pesan tadi barusan. Belum aja kita ke lokasi. Ini masalah apa ya? Apa Jab? Orang yang nggak nerima lah tentang masalah perasaan itu kok. Terus. Takutnya ya dia ngasih nyampeinnya ke kita gitu, ngasih pesannya. Sebenarnya bukan kita nggak ada urusan apapun kan. Karena dia nggak bisa ketemu sama si orang yang bermasalah dulu, jadinya kita nyampein. Oke. Jadi kalau kita habis dari satu lokasi syuting tuh Ada aja pasti ya. ya syutingnya mau udah selesai, cuman yang aneh-aneh Oleh-olehnya ada ya, Ben. oleh-olehnya tuh bisa Macem-macem. macam-macam. Oh, Risa mau kabur tiba-tiba. Oh emang masih ada dari mana? Soalnya kan ngelihat pas lagi kita break tuh ngelihat yang lawang teh gini kan. Oh, iya bener. Jelas bisa sampai Oh, yang di bangunan rumahnya ya? Yang Iya. Kita duduk-duduk itu. Iya. duduk tunggu syuting teh terus loncat. Jelas bisa. Oh gitu. Juga itu film itu sih. Tadi berenang tadi
masih sedaerah ya. Oh, ke daerah situ kamu. Tadi ada undangan Ensok kita ngegas lagi kok. terus lagi yang velvet Gas lah. Oke, tapi sekarang gimana kau sudah Lo ngemplong kok. agak enteng sih pak. oke? Udah nggak pengen senyum dia. Nah, Ini Tapi lihat ini. pohon juga masih aman. linglung udah. Berarti kita ke lokasi syuting sekarang udah bisa lanjut penelusuran. Ya? Wow. Kayaknya aku istirahat dulu deh. Oh iya. Saya bantu. Ini kayaknya sakit Sakit gara-gara Bapak juga ya? tadi, Itu keras. istirahat dulu ya. Temenin. Pusing ini gimana? Bawa juga agak pusingnya tadi nyetir. Ya. Di Manyu aja berarti sama Fahrul Iya, ya? bisa berdua itu. Penelusuran berdua. Karena rencananya penelusuran sekarang itu nggak ada cewek-cewek, Cowok-cowok. cowok-cowok. Oke. Semoga ada sesuatu yang bisa diambil. Kalau kesimpulannya apa kan? Jeffrey dulu. Kesimpulannya, tadi saya menggarisbawahi yang pertama kali masuk ya, sosok yang jin yang sudah tua. Jadi yang benar memiliki satu musuh itu lebih banyak daripada 1000 teman, lebih berbahaya dari 1000 teman. Betul nggak ya? Tadi bilang gitu ya. Nah, jadi intinya kita selama hidup itu kita kan nggak tahu apa yang terjadi peristiwa masa lalu ya. Nah, pasti banyak banget contoh-contoh hal terjadi masa lalu. Nah, kita perbaiki di sekarang. Misalnya dulu kita punya masalah, punya lawan, punya apa, diperbaiki lagi agar memperbanyak teman, dijauhi yang namanya potensi-potensi untuk jadi musuh itu dijauhi. Karena sekarang itu orang nggak kelihatan baiknya di depan tuh, tapi di belakang suka kirim-kirim yang aneh-aneh. Ketika kita ada sesuatu yang nggak enak atau apa, balik lagi ke diri kita berarti. Yes. Ya salah satu ya Allah teh menciptakan manusia dengan sangat sempurna. Ketika ada apapun yang terjadi baik secara lahir atau batin, pasti ada selalu signal yang dirasa sama tubuh. Allah sudah menciptakan itu, lalu bagaimana respon yang harus dilakukan ketika itu terjadi? Ya banyak hal untuk mengatasi urusan ya lahir dan batin lah yang penting. Caranya gimana? Tadi Jeffrey udah ngasih tahu, berzikir dan meminta ampun yang pertama sama Tuhan. Yang kedua, ya zikir itu akan membersihkan kita dari hal-hal buruk yang menempel sama kita. Iya, betul. Ya, guys. Oke, itu tadi episode Kuskartur malam hari ini. Semoga berkesan. Yes. Ambil yang baiknya, buang yang buruk-buruknya. Yes. Sampai ketemu lagi dan kita akan lanjut di penelusuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa apa? Subscribe, comment, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.